melakukan hal-hal yang seenaknya atau berbisik-bisik seperti layaknya orang sinting. Kita nggak lihat itu. Muhammad bukan orang sinting. Lalu yang lain lagi berkata, kalau gitu kita bilang aja dia penyair. Al-Walid menanggapi, dia bukan penyair. Kita semua udah tahu bagaimana syair, bagaimana rajas, hajas, dan lain sebagainya tentang syair. Tapi Muhammad tidak membuat sesuatu yang mirip dengan syair, kata Al-Walid. Kemudian salah seorang dari mereka ada yang mengatakan, ya udah kalau gitu kita bilang aja Muhammad penyihir. Al-Walid menanggapi lagi, tapi dia bukan penyihir. Dia tidak komat kamit, nggak buat jampi-jampi, nggak buat buhul selayaknya penyihir yang kita tahu. Dia bukan penyihir. Maka orang-orang udah bingung, nggak ada pendapat lagi. Kalau gitu menurutmu gimana? Al-Walid kemudian merenung sebentar ya dengan tadi saran-saran yang sudah disampaikan. Kemudian dia mengatakan, apa yang disampaikan Muhammad itu bisa memisahkan antara saudara dengan saudaranya, bisa memisahkan istri dengan suaminya, memisahkan anak dengan bapaknya. Maka sepertinya lebih dekat dengan definisi penyihir. Maka kita sebut saja dia penyihir. Ya. Akhirnya mereka sepakat. Dan tentang ini ya turunlah ayat surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai 26. Apa yang menjadi perbincangan di rumah Al-Walid dan kata-kata Al-Walid ini yaitu terekam dalam surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai 26. Ya, setelah itu mereka sepakat ya untuk mengkampanyekan kalau nanti ada tamu-tamu datang untuk berhaji, ya mereka akan duduk-duduk di jalan yang kira-kira dilewati oleh jamaah haji untuk mengkampanyekan bahwa Muhammad adalah penyihir dan hati-hati sama orang itu. Ya, maka ini adalah makar. Mereka berusaha untuk black campaign, menjelekkan nama Muhammad, ya, membuat reputasinya buruk, orang-orang nggak percaya. Tapi yang terjadi apa? Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik membalas makar. Makar mereka dibalas Allah. Dengan apa yang mereka lakukan menjadi syiar gratis bagi Nabi Muhammad SAW. Orang-orang jamaah haji yang tadinya nggak kenal siapa itu Muhammad, nggak kenal, akhirnya kenal. Mereka pulang ke kotanya, ke daerahnya masing-masing, ketemu dengan sukunya. Mereka cerita, di Mekah lagi rame. Ada desas-desus tentang seorang laki-laki bernama Muhammad. Katanya begini begitu, tapi katanya. Nggak tahu detailnya kayak gimana. Belum pernah ketemu sama orangnya. Tapi akhirnya nama Nabi Muhammad terdengar di seantero Arab. Membuat orang penasaran. Itulah yang makar manusia ingin berupaya menghalang-halangi dakwah Allah dibalas oleh Allah. Ya, bagi mereka ini mereka sudah melakukan suatu hal yang akan merugikan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang mereka lakukan di balik kondisinya oleh Allah menjadi sesuatu keuntungan buat dakwah Islam. Ya, baik. Jadi dengan kejadian itu, ya kejadian pertama mereka secara terang-terangan menghalangi dakwah Rasulullah dengan memblack campaign Rasulullah kepada jamaah haji. Terus-terusanlah mereka kemudian melakukan serangan-serangan terhadap dakwah Rasulullah. Di antaranya yang pertama dengan cara melakukan melancarkan ejekan, hinaan kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Untuk apa? Untuk menggembosi kekuatan mental. Ya, jadi dihina, dicaci ya dengan hinaan yang memalukan untuk orang yang mendengarnya. Dengan tujuan apa? Orang-orang yang membela Muhammad berhenti. Kemudian juga mereka juga menjelek-jelekan ajaran Rasulullah SAW dengan mengatakan apa contohnya? Dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng, Al-Quran itu adalah buatan manusia. Mereka menjelek-jelekan, membuat orang tidak percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu berasal dari Allah.
Ya, mereka mengatakan ini adalah buatan Muhammad sendiri. Ya, tapi setiap apa yang mereka lancarkan itu pasti selalu ada jawabannya. Ya, selalu ada counternya, sehingga apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Kemudian yang berikutnya, mereka melawan Al-Quran. Ya, mereka kan udah dengar nih Al-Quran, ya seperti apa. Nah, kemudian mereka melawannya dengan apa? Mereka membacakan dongeng-dongeng warisan dari nenek moyang mereka, dengan harapan dongeng-dongeng itu lebih menarik daripada bacaan-bacaan Al-Quran yang didakwahkan oleh Muhammad SAW kepada para sahabatnya dan pada orang-orang yang ingin didakwahinya. Nah, mereka beranggapan itu dongeng-dongeng itu lebih menarik. Nah, sehingga mereka ya udah mendongeng sana sini, tapi siapa yang bisa menandingi keindahan dan kebenaran ayat-ayat yang Allah sampaikan? Karena itu adalah firman Allah. Ya, tapi bagi mereka itu adalah upaya. Ya, bahkan mereka juga berupaya untuk membuat surat tandingan. Ya, Allah menantang buat satu surat, maka mereka benar-benar buat surat tentang apa? Tentang gajah. Ya, di Al-Quran ada surat tentang gajah, Al-Fil. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan itu kisahnya adalah kisah tentang pasukan gajah. Susunan katanya indah, ya isinya berbobot tentang sejarah yang mereka bikin ayat tentang gajah. Definisi gajah badannya besar, telinganya lebar. Ya, anak kecil juga tahu, nggak usah dijelasin. Ya, tapi mereka begitu berupaya untuk menandingi Al-Quran dan tidak akan pernah tertandingi. Buat yang persis saja nggak bisa, apalagi yang menandinginya. Kemudian mereka juga menyodorkan penawaran kepada Rasulullah SAW. Penawaran apa? Penawaran berupa materi, ditawarkan perempuan juga Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang paling aneh, ya, mereka mau menawarkan barter akidah. Ya, jadi sebentar nih, siapa namanya? Oke. Tetua Quraisy, ya, di sini Rasulullah SAW lagi tawaf, kemudian berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib, kemudian juga dengan Al-Walid bin Al-Mughirah yang tadi rumahnya dipakai untuk berdiskusi. Ya, kemudian Al-As bin Wa'il. Mereka ini ketemu sama Rasulullah SAW, kemudian menawarkan suatu penawaran yang sangat aneh. Mereka bilang kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kesini. Kami mau mengajukan penawaran. Kami mau menyembah apa yang kamu sembah, tapi kamu juga harus menyembah apa yang kami sembah. Ya, kita menyembah apa yang kamu sembah. Kalau menurut kami itu benar apa yang kamu lakukan, maka kami tinggalin semua apa yang kami lakukan. Tapi kalau menurut kamu yang kami sembah ini adalah yang benar, maka kamu harus meninggalkan apa yang kamu lakukan itu, yang kamu sembah itu, dan menyembah sembahan kami. Maka dengan kejadian penawaran yang aneh ini, turunlah surat Al-Kafirun, ya, dimana akhir dari ayat di surat itu adalah lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi sampai sekarang, ya, agama Islam adalah agama yang menuntut kemurnian. Nggak boleh agama kita tuh dicampur-campur, ya, agama Islam, tapi nanti ada misalnya bikin pengajian mau selamatan karena melahirkan misalnya, ya, selamatan karena udah lahir anak, ya, tapi kemudian ritualnya dicampur, ya, dengan kesyirikan atau dengan hal-hal yang bid'ah yang tidak diajarkan. Kemudian misalnya ada orang mau menikah, bikin pengajian tapi dicampur dengan ritual-ritual yang berasal dari, kalau diurut terus, berasal dari ritual agama lain misalnya, ya, maka Islam tidak memperbolehkan itu. Islam bagi pemeluknya
ya udah apa yang diajarkan itulah yang diikuti. Segala ibadah apa yang ada contohnya. Ya, tidak boleh dicampur-campur. Islam tapi merayakan hari besarnya agama lain misalnya. Islam tapi berdoa dengan sekali-sekali ya berdoa dengan tata cara agama lain, nggak boleh. Ya, karena Islam adalah agama yang menuntut kemurnian. Ya, tauhid nggak boleh dicampur-campur dengan yang lain. Maka kita harus berhati-hati karena inilah yang salah satu yang menjadi penawaran dari musyrikin Quraisy kepada Rasulullah SAW, dan dengan tegas Rasulullah menolak, dan itu juga terdapat dalam surat Al-Kafirun. Ya, itu menjadi pedoman buat kita semua. Baik, waktunya sudah habis ya? Nah, sudah habis ya. Baik. Pemirsa semua, kajian hari Senin malam, Rabu, Kamis, kemudian Ahad pagi semuanya terselenggara atas support penuh dari Yayasan Wakaf Qaumi Internasional. Ya, maka untuk pemirsa yang ingin mensupport dakwah Yayasan Wakaf Qaumi Internasional ya bisa untuk mengirimkan zakat, infak, sedekahnya ya. Untuk nomor rekening bisa dilihat di highlight di Instagram Mahat Qaumi Quran ya. Di sana silakan ya bila ada yang ingin mensupport dakwah Yayasan Wakaf Qaumi Internasional ya, dakwahnya seputar Al-Quran ya, kemudian juga syiar-syiar yang lain ya tentang seputar agama. Dan kita juga sekarang sudah mulai menambah juga ya untuk dakwah ekonomi ya, memulai untuk pertanian dan peternakan ya. Baik, pemirsa semua, terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk belajar bersama-sama. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ke depan kita akan teruskan kembali. Semoga bisa berkah ilmu ini dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya, sehingga kita nanti adalah menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat beliau insyaallah di yaumil akhir. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.